Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di channel Oidin di segmen Ngobrol-Ngobrol Santai. Kali ini di segmen Ngobrol-Ngobrol Santai, saya kedatangan seorang blogger NTT, blogger paling kece se-NTT. Beliau ini bukan cuma seorang blogger, tapi juga seorang traveler, seorang penulis buku, penyiar radio. Bahkan beliau ini pernah menyutradarai sebuah video dokumenter untuk Lini Masa 3. Tapi kali ini kita tidak ngobrol semuanya soal traveler, soal penyiar radio, tidak. Tapi kali ini kita hanya bahas soal blog. Bagaimana dia memulai blog, bagaimana caranya bikin blog, dan lain-lain, pokoknya semua soal blog. Nah teman-teman, di samping saya sudah ada Kak Tute. Kak Tute, apa kabar? Kabar baik. Kak Tute sekarang sibuk apa nih? Kalau sekarang kesibukan saya adalah bekerja di UPT Publikasi dan Humas Universitas Flores. Selain itu juga masih aktif ngeblog dan sesekali bikin video pribadi lah. Gitu. Oh iya, siap. Oke, di segmen kita kali ini kan tadi sudah ngomong kalau kita mau bahas blog nih. Nah, teman-temannya Oidin pengen tahu kapan sih kakak sudah ngeblog tuh? Terus pertama kali ngeblog itu soal apa? Oke. Pertama kali saya mulai mengenal dunia blog itu tahun 2002 akhir, antara itu dengan 2003-an lah gitu. Awalnya dulu anak-anak dulu dibilang masih orang-orang yang online ya, kalau sekarang udah dibilang netizen. Dulu kita ramainya tuh di MIRC. Ya, MIRC, jadi kita ngobrol, chatting dan lain sebagainya. Kemudian dia berubah nih zaman nih. Orang-orang mulai berusaha untuk bisa memperkenalkan diri mereka secara lebih profesional melalui sebuah situs yang cuma punya satu halaman berisi profil. Itu diakomodir oleh Geocities, ya, Geocities. Tapi Geocities ini serba terbatas kan ya. Lama-kelamaan kita mulai tahu yang namanya blog nih. Jadi dari luar dulu ada orang-orang di luar sana yang ternyata para pekerja itu di sela-sela jam kerja atau saat istirahat setelah makan siang mereka ngeblog. Jadi mereka menulis aktivitas mereka sehari-hari untuk dibaca oleh orang lain seperti itu. Pada akhirnya orang Indonesia juga mau dong ya. Dan akhirnya kita mulai kenal blog itu. Pertama kali saya mengenal platform itu istilah untuk layanan ngeblog secara gratisan di internet. Yang pertama saya tahu itu Blogger. Ya, itu 2002-an akhir lah seperti itu. Kemudian saya juga tahu ada namanya WordPress, ada T-Blog, ada T-Journal, ada ratusan layanan ngeblog online yang disediakan, tinggal kita mau pilih yang mana. Jadi kakak dari tahun 2002? Ya, betul. Wow, 2002 ini. Jadi 2002 itu sendiri dulu, ngeblog sendiri dulu? 2002 itu saya tahu blog dari teman MIRC juga, namanya Yovita. Beliau dosen di Untak Banyuwangi. Dan saya menganggap beliau adalah kakak angkat saya. Saya memanggil beliau Mami karena banyak hal tentang dunia online yang saya ketahui dari beliau, dari Mbak Vita ini kalau orang panggil. Nah, beliau itu waktu kita masih sama-sama di MIRC, dia bilang, "Tut, ada mainan baru." Gitu. Apalagi, soalnya saya baru dikenalkan dengan mainan baru namanya Yahoo Messenger kalau nggak salah. Jadi kita chatting ada aplikasinya. Jadi sejak 2002 itu sudah ngeblog? Ya. Nulis. Tulisan pertama kakak itu apa? Tulisan pertama saya masih tentang kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ya? Aha. Kehidupan sehari-hari. Jadi semua yang dilakukan aktivitas kakak sehari-hari itu kakak tulis di blog? Betul, bahkan ketika saya ke kantor jalan kaki pun juga saya ceritakan di blog. Jadi blog itu masih ada sekarang? Blog itu masih ada, ceritanya juga masih ada. Ceritanya masih ada, wow. Sampai cerita rebutan tempat wudhu juga ada. Oh iya, sip. Nah, dari 2002 itu sudah ngeblog sendiri, mengulas tentang kehidupan pribadi sehari-hari. Apa kakak kepikiran bikin komunitas blogger begitu? Ya. Pertama saya bergabung dulu dengan komunitas blog tahun 2005, namanya Blog Fam.
2005. 2005 ada yang namanya Blog Fam, Blogger Family. Antara 2005 atau 2006 ya, saya lupa. Udah lama sekali. Setelah bergabung dengan Blogger Family, saya juga masih bergabung dengan komunitas Angin Mamiri. Itu blogger Makassar. Oh iya. Terus saya kepikiran, kenapa tidak bikin sendiri komunitas blogger NTT? Maka tahun 2009 setelah diinisiasi sejak 2008, 2009 tepatnya 31 Januari, kami meluncurkan komunitas blogger NTT dengan nama Flobamora Community. Flobamora Community. Wow. Ya. Sekarang komunitasnya masih ada? Kalau masih ada dan tidaknya, saya belum lagi bertanya kepada ketuanya yang sekarang, karena setelah saya ada ketua berikutnya, Cahyadi namanya. Jadi ada berapa banyak anggota saat itu? Waktu untuk blogger itu Flobamora Community dia berdinamika. Jadi bisa awalnya itu sekitar 40-an, kemudian naik. Ada anak NTT yang ngeblog tapi domisilinya di Pulau Jawa atau di daerah lain juga bergabung. Kemudian ada yang pasif, berkurang begitu. Karena setiap orang kan ketika dia masih kuliah dia mau gabung gitu. Tapi ketika sudah bekerja atau sudah punya usaha sendiri pasti kesibukan akan menyita banyak. Iya, punya kesibukan. Kakak memulai awalnya menulis tuh bagaimana? Menulis itu sudah saya lakoni sejak masih SD. Kebetulan orang tua saya guru, jadi saya suka menulis, saya suka mengetik karena di rumah saya ada kursus mengetik. Jadi saya suka mengetik pakai itu. Iya, mesin ketik zaman dulu itu yang kalau pencetnya harus kuat ya. Jadi saya mencoba untuk itu mengetik, membuat cerpen duluan gitu. Jadi belum ke esai, lebih ke fiksi. Kayak cerpen-cerpen dari SD, SMP, SMA dan keterusan. Ketika saya ngeblog menceritakan kegiatan sehari-hari itu memang awalnya juga susah. Karena kendala setiap penulis adalah paragraf pertama. Iya. Tetapi karena terus berlatih, akhirnya bisa untuk menulis dengan topik apapun. Alhamdulillah ya, belum mengalami kendala yang berarti di paragraf pertama. Karena bagi saya paragraf pertama itu woro-woronya dulu, orang Ende bilang wora dulu. Oh iya. Intinya itu mulai dari paragraf kedua sampai epilog, sampai penutup. Tulisan pertama kakak judulnya apa? Itu yang saya lupa karena saya punya 20 blog. Blog pertama saya tuteh.blogspot.com. Tulisan pertama saya kalau tidak salah akhirnya saya punya blog juga. Oh iya. Kalau tidak salah judulnya lupa. Pokoknya saya bercerita bahwa saya finally I have a blog. Iya. Saya bisa menulis cerita di sini. Saya bisa menulis kegiatan saya sehari-hari saya di sini. Oke Kak. Jadi teman-temannya OED ini pengen tahu alasan kakak ngeblog tuh apa? Awalnya alasan ngeblog karena ikut-ikutan. Karena blog itu sedang sangat hype, booming di dunia. Kita perintis lah ya. Iya. Itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua adalah saya ingin berbagi cerita dengan orang. Mungkin karena saya juga orangnya cerewet, jadi saya ingin berbagi cerita ya kan, cerewet. Yang ketiga, semakin kesini, alasan saya ngeblog adalah saya ingin lebih memperkenalkan daerah kita kepada halayak. Ya, semacam mempromosikan pariwisata, budaya kita, Ende itu seperti apa, toleransinya tinggi, kayak gitu. Dan lain-lain sebagainya, sehingga orang luar tuh akhirnya tahu, oh Ende tuh loh ada di Pulau Flores, hidupannya seperti ini, toleransinya tinggi, dan lain-lain. Oke, jadi Kak, ngeblog itu menurut kakak susah tidak? Ngeblog tidak susah, asalkan yang susah itu konsisten. Karena membuat blog di Blogger, ya Blogger ini salah satu layanannya Google, hanya memakan waktu 1 menit. Kita sudah bisa punya blog, asal kita punya akun Gmail di Google itu tadi ya, di Gmail akun email di situ langsung bisa punya blog, langsung bisa mendaftarkan blog di Blogger. Tapi konsisten untuk terus mengupdate, terus menulis itu yang susah. Jadi orang bilang gampang-gampang susah. Karena saya sendiri juga pernah hiatus atau berhenti cukup lama, sekitar 1-2 tahun dari dunia blog ini. Tapi kemudian saya kembali lagi. Terus kakak bagaimana cara menjaga konsistennya itu supaya tetap bisa menulis? Menjaga konsisten itu sebenarnya sama dengan kita menjaga image. Saya blogger, berarti saya harus nulis blog dong. Iya. Masa dia itu penyanyi tapi tidak pernah menyanyi? Oh iya. YouTuber tidak pernah punya konten, kan lucu benar. ya.
Karena saya ingin menjaga orang melihat saya sebagai blogger. Karena sejak dulu memang saya ngeblog, saya menulis, maka saya harus konsisten dengan blog saya. Akhirnya sekitar tahun 2017-2018 itu saya semakin gila untuk ngeblog, di mana saya menulis blog itu setiap hari. Wah. Kalau dulunya itu 2 bulan sekali, 1 tahun ya boleh dihitung lah 5 jari gitu. Tapi sejak tahun 2018, 2019, 2020 saya selalu berusaha Senin sampai Sabtu saya menulis. Pertama, selain untuk saya memang mau memperkenalkan ND, kegiatan-kegiatan yang ada di ND. Kedua juga kegiatan pribadi saya. Ketiga ada kaitannya dengan monetize. Nah, iya. Ya. Terus yang keempat, dia sudah ketawa nih kalau saya bilang monetize ya. Terus yang keempat adalah mengasah kemampuan berpikir kita. Karena sebagai blogger kita tidak hanya asal menulis, kita juga melakukan riset. Kita berusaha bisa memilih bahasa yang baik meskipun tidak harus bahasa baku yang dipakai di sebuah blog. Saya seorang pembaca. Saya membaca buku sehingga saya ketika menulis, saya membacanya lagi, enak atau tidak dibaca tulisan saya. Iya, benar. Memang itu penilaian saya pribadi, tetapi dalam hal saya sebagai seorang pembaca. Artinya, oh kayaknya ini bahasanya ribet sekali ini nih, terputar ke sana ke sini. Oke, saya sederhanakan. Kayak gitu. Bikin bahasa yang lebih sederhana. Bikin bahasa yang lebih sederhana, yang mudah dipahami, karena pembaca blog itu dari semua kalangan. Mau dia hanya tamat SD, SMP, sampai doktor juga dia membaca blog. Bahkan banyak orang dokter juga punya blog. Ya kan, kayak gitu. Terus selain karena saya pembaca blog, kedua adalah berlatih. Jadi ada seorang blogger namanya Kak Uli waktu itu. Saya suka sama novel yang dia terbitkan via blog. Kita chattingan dan dia bilang, "Teh, untuk seseorang bisa menulis dengan baik dan benar adalah berlatih. Hari ini kamu menulis satu tulisan, 1 lembar, simpanlah di lacimu. Ketika bulan depan kamu melihat tulisan itu, kamu akan tertawa bahwa lucu banget tulisan saya ternyata sejelek ini gitu. Nulis lagi dengan tema yang sama, perbaiki, simpan lagi tulisan kamu. Bulan depan dibaca lagi, ternyata tulisan saya juga masih jelek nih." Terus berlatih sampai kita sendiri merasa bahwa tulisan saya layak untuk dibaca oleh orang lain. Jadi tidak ada yang instan. Saya mau ngeblog, pasti saya langsung bisa nulis. Belum tentu. Kecuali Anda memang sudah pernah menulis di media-media lain. Dari 2002 sampai sekarang ini totalnya ada berapa judul yang sudah kakak tulis di blog? Saya punya 20-an lebih blog. 20 blog. Itu baru di platform Blogger. Di WordPress punya 2 atau 3. Di Tblog punya 1 dan lain-lain. Jadi mungkin bisa 30-an blog. Gitu. Tetapi yang betul-betul saya konsisten itu saat ini ada 2 blog. Yang tuteh.web.id tadi itu blog utama dengan tulisan random ya, temanya macam-macam Senin sampai Sabtu. Kemudian ada tutehtravel.blogspot.com, itu tentang perjalanan wisata saya, traveling saya keliling Flores terutama. Kalau di tuteh.web.id itu udah sekitar 1.100-an lebih tulisan yang sudah dipublikasikan. Yang sudah dipublikasikan 1.100-an? Ya, 1.100-an. Itu ada curhatnya alay, tapi semakin kesini banyak hal-hal yang lebih informatif. Begitu. Sip. Jadi, di tuteh.web.id kakak bilang blog utama. Blog utama. Jadi di blog utama itu tadi katanya ada Senin sampai Sabtu itu tulisannya yang sama atau beda-beda? Beda. Karena saya ingin blog saya itu menjadi majalah pribadi yang besok-besok bisa dibaca oleh keponakan, oleh anak, oleh cucu. Itu warisan saya adalah tulisan kan. Jadi saya harus bikin tulisan yang banyak agar mereka tahu saya tuh seperti apa. Tidak monoton satu itu saja. Ya. Jadi kalau Senin saya punya tema Senin cerita atau cerita tuteh. Itu banyak cerita tentang kegiatan saya minggu kemarin tuh yang paling menarik tuh apa. Kalau Selasa tuh Selasa Tekno, hashtag Selasa Tekno, itu banyak bercerita tentang dunia teknologi, baik itu yang sederhana, yang teknologi by accident dan lain-lain. Kemudian Rabu ada Rabu DIY, do it yourself, itu berhubungan dengan dunia crafting, kerajinan tangan. Karena saya tuh suka banget membuat keranjang dari koran, mangkuk dari bahan bekas, dari sampah, hiasan dari plastik, mendaur ulang seperti itu, dan itu mendatangkan uang, ya. Kemudian hari Kamis ada Kamis 5 dan Kamis Legit.
Kalau Lima Kamis tuh apa? 5 itu berisi daftar, kayak 5 daftar atau 5 alasan kenapa kalian harus Oh, melakukan iya. Flores Overland sekarang. Oke. 5 alasan kenapa kalian harus nonton channelnya Oedin. Wow. Kayak gitu. Kalau Kamis Legit lebih ke romansa ya. Wow, jadi Kamis Legit. Kamis 5, Kamis Legit itu Misalnya- beda-beda. Ya, Bedanya apa? misalnya hari Kamis minggu ini saya Kamis 5 berarti tentang daftar-daftar. Ah. Tapi minggu depan saya pengen nulis soal asmara nih. Ya udah, dia jadinya Kamis Legit. Kamis Di Legit. hashtagnya itu. Hashtagnya itu. Terus? Kalau Jumat Ah. ada PDL. PDL itu pernah dilakukan. Ah. Banyak kegiatan kita sehari-hari, apa yang kita alami, pengalaman itu tidak bisa diceritakan real time saat ini juga. Mungkin ada hal lain yang mau kita tulis. Nah, PDL ini pernah dilakukan ini merupakan cerita ringan sederhana yang pernah saya lakukan pada masa-masa sebelumnya. Misalnya mendaki Gunung Galunggung, ya, tangga Gunung Galunggung, atau memetik arbei di situ apa gitu. Situ itu danau ya, di Bandung sana, di Jawa Barat sana. Hal-hal yang dulu-dulu gitu, itu di PDL. Kalau Sabtu itu review. Ya, review seperti biasa lah kita mengulas. Di sini saya punya film, buku, karena saya suka membaca buku, saya suka juga menonton film. Terus ada review tentang grup musik, tentang musik, terutama juga tentang YouTuber juga ada, saya mau review ya. Jadi channel-channel yang saya sukai. Kak, dengar-dengar katanya dengan blog itu kakak bisa sampai keliling di beberapa tempat di seluruh Indonesia nih. Ya. Teman-temannya Wedin pengen tahu nih bagaimana caranya bisa sampai keliling-keliling Indonesia hanya dengan ngeblog ini. Ya. Cerita dulu. Oke. Saya bisa pergi kemana-mana hanya bermodalkan punya blog saja. Itu karena pertama tidak terlepas dari komunitas. Ya, komunitas. Ada blogger family tadi, ada Angin Memiri, kemudian ada Flubamora Community. Ya. Di Indonesia ini ternyata banyak pihak, baik pemerintahan sendiri juga yang memperhatikan para blogger ini. Karena blogger ini dianggap orang-orang kritis yang juga melakukan perubahan. Iya. Ya, agent of change mereka. Mereka melakukan perubahan hanya melalui tulisan di blog mereka. Akhirnya ketika misalnya internet sehat, ya, itu ICT Watch Indonesia, mereka ingin membuat kegiatan di mana diundanglah banyak blogger, terutama blogger dari timur, untuk mendengar keluh kesah mereka gitu. Mereka nge-net itu seperti apa, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan internet di daerah mereka itu apa gitu. Sampailah ke saya gitu. Karena dari NTT waktu itu mungkin masih sedikit ya, dan kebetulan saya ini orangnya cerewet di Twitter. Di Twitter itu banyak orang dari luar yang juga main ke situ. Akhirnya mereka mengundang saya. Saya kaget awalnya saya diundang oleh Mas Doni BU. Diundang mengikuti kegiatannya internet sehat di Jakarta, semua ditanggung. First time, I can't believe it gitu. Saya tidak percaya. Karena pertama kali saya semua ditanggung itu 2010. Justru ketika saya ikut ajang kompetisi Traveler Indonesia oleh acdetik.com. Dari 66.000 pelamar jadi 66 orang gitu yang ini kan yang lolos gitu. Wah, bener atau tidak? Akhirnya saya setuju. Dan ternyata benar, berangkatlah saya ke sana, tiket transportasi seperti pesawat, penginapan hotel bintang 3 ya. Ditanggung semua oleh mereka, makan minum bahkan dapat uang jajan. Dengan harapan kita kembali ke daerah itu bisa lebih menyebarkan lebih banyak virus yang baik kepada virus blog ya, atau virus apalah gitu, atau ilmu apa yang kita dapat dari sana, informasi apa kita bisa berbagi dengan yang ada di ini, dan itu kami lakukan. Meskipun yang berangkat saya, tapi teman-teman komunitas blogger NTT juga kita lakukan. Kita melakukan sarasehan, kita melakukan workshop dan lain-lain.